Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Khalil Fari dari NIM 110217411 dari kelas Kenali Lanjut EL41D akan mencoba mempresentasikan hasil dari laporan tugas besar yang saya kerjakan untuk memenuhi syarat mata kuliah Kenali Lanjut di program S1 Teknik Elektro. Tapi sebelumnya saya meminta maaf karena sistem yang saya gunakan ini tidak sesuai dengan sistem yang saya gunakan di TA, karena yang pertama alasannya adalah masih belum ditemukan state space secara keseluruhan dari Mekano Mobile Robot yang saya gunakan sebagai sistem TA nanti, sehingga dan juga sudah membutuhkan waktu yang lama untuk saya mencarinya, tetapi sampai sekarang masih belum didapatkan. Jadi maksud set space secara keseluruhan adalah matriksnya, seperti matriks inputnya belum didapatkan, dan juga matriks outputnya juga masih belum didapatkan, atau matriks C-nya, matriks B dan C-nya. Nah, sekali lagi mohon maaf, dan harapannya kedepannya dapat ditemukan gitu dari matriks atau state space pemodelannya untuk tugas akhir yang saya gunakan, atau sistem tugas akhir yang saya gunakan. Dan ini pada tugas besar atau laporan tugas besar ini, pada kendali lanjut saya menggunakan sistem DC motor position dengan linear quadratic regulator atau LQR. Oke, langsung saja yang pertama. Jadi yang pertama itu diminta untuk memodelkan sistem DC motornya atau sistem yang saya gunakan. Jadi ini adalah gambar dari DC motor position, atau saya singkat DCMP, itu sistem DCMP atau sistem DC motor position. Nah, ini ada gambarnya terlihat. Jadi di sini adalah V, itu adalah beda potensial. Nah, selanjutnya di sini ada R atau hambatannya, di sini ada L besar atau induktornya. Selanjutnya di sini ada arusnya yang mengalir gitu ya, yaitu ya, I kecil, dan di sini ada E atau gaya gerak listrik, ada T, itu adalah torsinya nanti, ini adalah theta, ini adalah sudut sudut dari pergerakan DC motornya. Terus juga di sini ada B itu adalah friction constant atau gaya gesek ya, ini gesek. Nah, di sini J itu adalah momen inersia, atau di sini saya notasikan dengan I besar seperti itu. Nah, sini ada theta dot, maksudnya adalah kecepatan dari perputaran motor DC-nya. Nah, selanjutnya di sini tadi yang sudah beberapa saya jelaskan juga keterangan-keterangannya. Lanjut saja. Nah, jadi nantinya pada pembahasan yang awal ini akan menjadi beberapa pembahasan juga. Yang pertama adalah pemodelan sistem dengan fisik gitu ya, maksudnya pemodelan pada sistem fisik dengan persamaan matematis gitu ya. Yang kedua adalah pemodelan pada sistem dalam bentuk state space-nya. Selanjutnya nantinya akan dibuktikan juga apakah sistem yang saya desain ini apakah controllable atau tidak, dan juga observable atau tidak. Selanjutnya yang pertama yaitu pemodelan pada sistem fisik pada atau dengan persamaan matematis. Yang pertama, kita tahu bahwa setiap benda yang berputar, yaitu contohnya adalah seperti aktuator, itu pastinya akan ada yang namanya medan magnet. Untuk berputarnya itu adanya medan magnet. Tapi di sini medan magnetnya, besar medan magnetnya saya asumsikan adalah konstan, sehingga torsi motor sebanding lurus dengan dinamo.
atau faktor konstannya torsinya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Jadi equation pertama adalah T besar atau armaturnya. Di armatur ini adalah merupakan suatu komponen yang sangat berpengaruh dari pergerakan atau perputaran si DC motornya. Seperti itu. Maka T besar sama dengan K besar T kecil dikali dengan I atau arus dinamonya. Selanjutnya pastinya akan ada gaya gerak listrik atau E kecil pastinya. Selanjutnya sebanding dengan kecepatan sudut poros, jadi theta dot. Karena ini adalah merupakan turunan dari posisi sudut. Ini adalah kecepatan sudut. Kalau posisi sudut itu adalah theta. Kalau misalnya kecepatan sudut adalah theta dot. Dan juga terhadap faktor konstannya atau si GGL-nya ini, faktor konstan dari GGL-nya ini. Maka E atau E kecil atau gaya gerak listrik sama dengan, nah ini maksudnya KE gitu ya. Mohon maaf ada kesalahan tulisan. KE kecil, K besar E kecil, theta dot ya, dikali dengan theta dot, itu equation 2. Selanjutnya dalam satuan internasional, konstanta torsi motor atau K besar T kecil dan GGL atau E sama, yaitu K T kecil dengan sama dengan K E gitu. Tadi sudah di juga. Dan ini juga mohon maaf ada kesalahan juga penulisan. Oke, nanti ketika saya kumpulkan akan saya perbaiki. Maaf. Oleh karena itu saya gunakan, mohon maaf. Maka dari itu saya gunakan K besar atau ini notasi K besar gitu ya, untuk menyatakan konstanta torsi motor dan konstanta GGL. Karena tadi konstanta torsi motor atau K besar T kecil sama dengan K besar E kecil. Ini harusnya E. Ya harusnya E kecil. Maka dari itu karena sama, maka saya notasikan K besar itu karena sama-sama nilainya. Selanjutnya di sini dari gambar satu tadi di atas dapat memperoleh persamaan dengan berdasarkan hukum kedua Newton dan juga hukum tegangan Kirchhoff. Ya. Nah, selanjutnya ini hasilnya yaitu equation ketiga dan 4 yaitu I besar gitu ya, atau momen inersia dikali dengan theta double dot atau percepatan sudut ditambah dengan B itu adalah B kecil itu maksudnya adalah frictionnya atau friction force maksudnya adalah G geseknya tadi G gesek antar apa namanya di dalam DC motornya gitu ya, antara gear gitu ya, dan juga dikali dengan theta dot. Theta dot ini adalah kecepatan sudut. Ini sama dengan K besar T kecil dikali dengan I. I kecil itu. Selanjutnya equation keempat itu adalah L besar atau induktornya atau induktansinya, maaf, besarnya induktansi dikali dengan turunan I kecil terhadap waktu. Ditambah dengan R kecil dikali dengan I kecil. Hari ini hambatannya tadi, hambatan dari rangkaian atau sistematika DC motor dikali dengan I atau arus yang mengalir pada DC motor. Sama dengan V atau notasi dari beda potensial atau baterai gitu ya, kalau misalnya pakai baterai, dikurang dengan K besar T kecil dikali dengan theta dot seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah dari pemodelan ya, pemodelan pada sistem bentuk set space ya, di dalam bentuk set space. Jadi equation yang tadi yang 3 dan 4 tadi di atas ini itu dimodelkan atau diubah dalam bentuk set space. Jadi seperti ini bentuk set space-nya. Jadi di sini nantinya kita akan memperoleh nilai matriks A atau matriks dinamika atau A, di matriks input atau B-nya, dan ini adalah matriks output. Nah, selanjutnya
ini ada parameter-parameter yang saya gunakan, yaitu ada beberapa parameter yang saya berikan nilainya, sehingga nantinya akan menjadi matriks yang dapat dimasukkan di sintaks atau editor MATLAB. Seperti ini, matriks dinamikanya setelah dimasukkan nilai parameter tadi yang saya berikan, sehingga menjadi seperti ini matriks dinamika-nya. Maksudnya adalah matriks dinamika yang dinotasikan dengan A besar seperti itu. Seperti ini equation 8, dan juga ada matriks input atau B besar. Jadi seperti ini inputnya. Karena ini inputnya adalah voltage gitu, atau tegangan. Seperti ini, tegangan. Nah, selanjutnya untuk outputnya kenapa ya ini kenapa 1, 0, 0? Karena di sini pada baris pertama dan kolom pertama itu merupakan dari apa namanya, posisi sudut. Karena kan tidak mencari kecepatan sudut ataupun I-nya seperti itu. Nah, selanjutnya ini pembuktian apakah sistem yang saya desain ini apakah controllable atau tidak dan juga observable atau tidak. Maka dibuktikan dengan menggunakan rumus dasar pada equation 11 dan equation 12 gitu kan. Yang pertama jadi persyaratan atau syarat sebuah sistem dikatakan controllability atau controllable atau tidak, itu yang pertama adalah matrix controllability-nya atau controllable-nya itu sama dengan order sistem yang dimodelkan seperti itu. Dan karena sistem saya gunakan ini adalah sistem order 3, maka matrix controllability-nya harus order 3 juga. Dan juga yang selanjutnya adalah determinan dari matrix controllability-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini karena saya apa namanya, selanjutnya ini, nah hasilnya menggunakan sintaks MATLAB. Oh ya, mohon maaf ini ada terjadi kesalahan. Sini harusnya B, AB, terus juga di sini A kuadrat B. Jadi tidak sampai A pangkat 3B. Jadi akan saya benarkan setelah video ini selesai dan pengumpulan di LMS. Sebelumnya mohon maaf. Ini dari command window-nya terlihat bahwa ini M besar C kecil itu maksudnya adalah notasi dari matrix controllability-nya. Jadi selanjutnya saya coba tes untuk rank matrix-nya, maka menghasilkan 3 pada matrix controllability-nya. Selanjutnya dicek juga pada determinan matrix-nya. Selanjutnya ini menghasilkan minus 0,0030 atau 0, atau minus 0,3 minus 0,003. Jadi maksudnya tidak sama dengan 1 gitu ya. Karena terlihat pada gambar 2 bahwa rank matriksnya controllability-nya itu sama dengan nilai apa? Order pada sistem atau 3. Dan determinan matrix controllability atau M besar C kecil itu tidak sama dengan 0. Maka sistem yang saya desain ini bersifat controllable dengan full rank matrix. Selanjutnya diuji apakah sistem yang saya desain ini observable atau tidak. Selanjutnya sama seperti tadi. Dan ini ini juga maaf ada kekeliruan. Harusnya ini adalah C besar A pangkat 3-nya tidak ikut karena
saya menggunakan hanya 3 order. Mohon maaf, ini akan saya betulkan juga ketika pengumpulan di LMS. Selanjutnya dengan persamaan 8 tadi dan untuk nilai output posisi pada persamaan 11, maksudnya adalah persamaan outputnya, matriks output, ini adalah persamaan 8, maksudnya adalah matriks dinamika, serta menggunakan editor MATLAB dan command window pada gambar terlihat bahwa ini M besar O kecil, ini maksudnya adalah saya notasikan dari matriks observability-nya. Jadi sama dengan seperti ini matriksnya 3 kali 3, dan selanjutnya dilihat juga pada rank matriksnya. Hasilkan 3 juga, dan juga ini determinannya adalah M dari ini ya, maksudnya adalah dari matriks observability-nya, maka menghasilkan 0,2857, sehingga sistem ini adalah sifatnya adalah observability atau observable dengan full rank matrix pada output posisi. Selanjutnya diminta untuk menganalisis kestabilan sistem dengan performansi open loop system response. Nah, jadi kestabilan pada sistem DCMP yang diketahui dengan menggunakan eigenvalue atau ya eigenvalue yang berasal dari persamaan tadi ya. Selanjutnya ini untuk nilai poles-nya dan eigenvalue, dan memang sama nilainya. Nah, ini kesimpulannya adalah jika ditinjau pada gambar ini maksudnya adalah gambar 4 ya. Mohon maaf. Jika ditinjau pada gambar 4, ini maksudnya 4, sistem DCMP dikatakan stabil karena letak pol-polnya berada di left half plane atau sebelah kiri dari plane gitu ya, di plane, sehingga dikatakan stabil. Selain itu dapat dilihat juga dari respon frekuensinya jika ditinjau menggunakan sintaks editor MATLAB dan command window yang ditunjukkan pada gambar 5 gitu maksudnya. Ini gambar 5. Seperti ini. Dan selanjutnya sebelum itu ini ya, untuk respon magnitudenya closed loop stability closed loop itu maksudnya, atau closed loop jadi itu adalah stabil, dan jika respon fasanya juga stabil. Nah, selanjutnya ini menggunakan atau penerapan state feedback control dengan linear quadratic regulator atau LQR. Nah, jadi di LQR ini atau LQR itu ada yang namanya cost function atau J besar. Ya. Nah, nantinya yang berpengaruh pada sistem itu adalah kontrol gain-nya atau K besarnya. Nah, selanjutnya ini adalah merupakan diagram blok sistemnya dari LQR. Di situ ada di sini ada K besar R kecil atau gain kompensatornya atau DC gain, yang selanjutnya adalah K besar atau gain LQR, dan U-nya ini adalah input, dan R-nya itu adalah referensi inputnya. Dan X ini adalah state-nya. Nah, selanjutnya selain itu LQR juga dilakukan desain menggunakan persamaan cost function atau J besar. Nah, seperti ini. Ya, di sini J besar adalah cost function itu dengan memiliki integral antara 0 sampai dengan theta hingga, dan di sini X
pangkat T kecil, Q besar X itu adalah performance atau performansinya, dan U kecil, T besar, R besar, U kecil itu adalah effortnya. Nah, selanjutnya adapun ini ya, kendali full state feedback-nya atau K besarnya tadi dengan metode LQR dapat didefinisikan oleh ini K besar sama dengan R pangkat min 1, ya, R besar pangkat min 1, B besar pangkat T besar ya, T besar dikali dengan P. Ini B pangkat T besar itu maksudnya adalah B transposnya dari matriks B-nya. Selanjutnya, matriks P juga diperlukan karena matriks simetris berukuran n kali n yang memiliki sifat positif definite, yang fungsinya adalah maksudnya diperoleh dengan menurunkan cost function sehingga menjadi array atau algebraic Riccati equation. Seperti ini persamaannya. Jika ditinjau dari persamaan cost function atau J besar, terlihat bahwa desain dilakukan pada matriks Q dan nilai R. Gitu. Sehingga nantinya akan menghasilkan optimal gain atau K besar yang nantinya sangat berpengaruh pada sistem. Nah, ini dengan bantuan Simulink, desain Simulink yang saya buat seperti ini untuk LQR-nya. Selanjutnya di sini adalah hasilnya dari output position dari DC motor. Seperti ini. Jadi yang merah ini saya berikan matriks nya adalah atau key matriksnya adalah 1. Terus ini R-nya saya berikan nilai 10. Nah, ini Q sama dengan 10 atau matriks Q-nya yang adalah 10 yang untuk warna orange. Maaf, ini yang tadi yang awal biru, ini yang ini biru. Yang kuning ini adalah matriksnya sama dengan nilai R-nya 10. Selanjutnya yang ini adalah nilai referensi karena saya menggunakan sinyal step. Nah, ini control gain, nilai control gain atau K besarnya. Dari command window seperti ini, dapatkan control gain-nya. Selanjutnya merancang closed loop estimator untuk sistem dengan state feedback control. Jadi di sini didesain untuk rangkaian estimator. Saya menggunakan Simulink, tapi sebelum itu adanya atau perlunya state estimasi atau X head atau topi. Nah, jadi fungsinya estimator ini adalah untuk memodelkan jika suatu sistem itu tidak memiliki informasi states. Seperti itu. Nah, ini untuk nilai U-nya, maka ya otomatis output-nya ketika X-nya itu diubah, maka output-nya juga ikut berubah gitu. Ya, U output sama dengan min K besar X topi terhadap T atau waktu. Yang tadinya X biasa. Nah, ini perlu adanya persamaan L dengan menggunakan Ackermann diperlukan sebagai perancangan estimator untuk sistem DC motor position atau DCMP. Nilai L dapat diperoleh dengan sintaks editor MATLAB. Ini jadi sintaksnya seperti ini. Dan nilai L-nya itu juga menggunakan Ackermann. Nah, ini adalah hasil dari gambar desain yang saya buat atau state estimatornya pada Simulink. Jadi nanti yang saya output atau saya keluarkan nilainya adalah yang di estimatornya atau scope di sini. Nah, ini hasilnya. Dan alhamdulillah hasilnya adalah sama seperti sebelum memakai estimator. Output response-nya. Ini adalah output response estimator pada
sistem. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, pada pengujian sistem controllability dan observability pada sistem DSIM atau DCMP yang didesain menggunakan sintaks editor MATLAB dan Simulink mendapatkan beberapa hasil. Diantaranya adalah yang pertama, DCMP atau sistem DCMP merupakan controllability system dengan full rank matrix, dan yang kedua, output posisi atau theta pada sistem DCMP merupakan observability system dengan full rank matrix. Selanjutnya, pada kestabilan sistem DCMP dengan menggunakan open loop system response yang menganalisis letak poles dan eigenvalue itu adalah stabil, serta dapat memperlihatkan output dari respons frekuensinya juga. Selanjutnya, penerapan LQR pada sistem ini kesimpulannya adalah bahwa dengan meningkatkan matriks Q atau Q mampu meningkatkan control gain atau K besar. Jadi berbanding lurus gitu ya. Atau sesuai nilainya atau sama nilainya ketika matriks Q ditingkatkan, maka otomatis matriks atau control gain-nya atau K besarnya itu adalah meningkat juga. Sehingga perubahan posisi atau theta terhadap waktu atau T kecil akan menjadi lebih kecil. Maka DCMP atau DC motor position akan lebih cepat menuju posisi setimbang. Master posisi setimbang ini adalah kondisi yang stabil dengan sesuai input atau referensinya atau input step-nya. Selanjutnya, meningkatkan matriks R dapat menurunkan control gain. Jadi ini ketika meningkatkan R, nilai matriks maksudnya adalah nilai R gitu ya. Nah ini nilai R bukan matriks R. Nilai R mampu menurunkan control gain. Gitu. Jadi kebalikan dengan matriks Q-nya. Sehingga perubahan posisi atau theta terhadap waktu akan menjadi lebih besar. Maka DCMP akan menjadi lebih lama menuju posisi setimbang. Benar tadi ditunjukkan pada gambar 9. Selanjutnya, perancangan closed loop estimator pada sistem DCMP dengan state feedback control menggunakan sintaks editor MATLAB dan command window mendapatkan output response estimator pada gambar 12 tadi yang sama persis seperti output response pada gambar 8. Peran persamaan L yaitu menggunakan Ackermann terhadap matriks dinamika A atau A besar, matriks output atau C kecil, C besar, dan pole estimator sangat penting dalam perancangan closed loop estimator. Sebelum estimasi dilakukan pada sistem, itu diharuskan mengecek apakah sistem tersebut observable atau tidak. Karena jika tidak observable, maka tidak dapat dilakukan estimator seperti itu. Ini selanjutnya adalah lampiran-lampiran dari sintaks. Apakah yang pertama adalah apakah controllability atau tidak pada sistem, dan juga observability atau tidak pada sistem. Ini yang kedua adalah ngecek kestabilan performansi sistem dengan open loop system response dengan pengujian poles dan eigenvalue. Dan ini yang ketiga adalah LQR-nya atau LQR. Ini yang keempat adalah closed loop estimator dengan state feedback control. Dan ini beberapa referensi yang saya gunakan pada pengerjaan laporan tugas akhir di kelas kendali lanjut. Oke, mohon maaf banyak kekurangan. Nanti untuk kesalahan-kesalahan pada penulisan di laporan ini akan saya perbaiki sebelum saya kumpulkan di LMS.
Mohon maaf sekali lagi, kurang lebihnya ya, kurang lebihnya sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.